Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan seluruh amal soleh kita. Yang kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang menyibukkan kita di atas ketaatan kepadanya dan memalingkan kita dari kemaksiatan terhadap dirinya. Dan kemudian di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari kisah-kisah para nabi dan rasul sebagai pedoman dalam kehidupan kita, agar kita tidak merugi dan agar kita lebih cepat menempuh jalan-jalan dari tujuan kita, yaitu bagaimana kita meraih syurga dan terhindar dari nerakanya. Bagaimana kita bisa menempuh jalan-jalan kebahagiaan dan terhindar dari jalan-jalan kesengsaraan. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Tentunya Nabi Ayub alaihissalam ini dari keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Ayub alaihissalam ini sangat penting untuk kita pelajari, khususnya kita kebanyakan di antara kita orang tua. Karena Nabi Ayub alaihissalam di masa tuanya itu ditinggalkan oleh anak dan keluarganya dan dia dalam keadaan sakit. Dan ini banyak dialami. Banyak para orang tua, khususnya para ibu-ibu itu berkeluh kesah, yang dimana anak-anaknya yang dia harapkan di kemudian hari akan merawatnya, namun ternyata setelah dia menua, anaknya menjadi sukses, semuanya anaknya punya rumah-rumah masing-masing, tidak lagi ia dilihat oleh anaknya. Bagaimanakah keadaan Nabi Ayub ketika ditinggalkan oleh anak-anaknya, keluarganya dan hartanya habis? Bagaimanakah kedudukan dia kepada Allah Azza wa Jal? Akan kita pelajari. Yang pertama, Nabi Ayub alaihissalam itu tinggal di kota Huran. Jadi beliau tinggal di kota Huran. Huran ini dia berada di negara Suriah. Di sebelah selatannya itu Suriah, di bagian timurnya Urdun. Ini tempat tinggalnya Nabi Ayub alaihissalam. Dan istrinya itu dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim memiliki dua anak, yaitu Ismail dan Ishak. Dari keturunan Ishak, disinilah dari keturunan istri dari Nabi Ayub alaihissalam. Jadi perlu kita perhatikan bahwasanya dia adalah keturunan dari para nabi dan para rasul. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam itu di dalam Al-Quran disebutkan setelah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang menunjukkan dari sebagian kata para ulama, karena Nabi Sulaiman diberikan kekayaan. Kita akan ceritakan nanti, Nabi Sulaiman diberikan kekayaan yang tidak pernah diberikan orang sebelumnya dan setelahnya. Saking kayanya ini, saking kayanya Nabi Sulaiman, tidak pernah ada orang memiliki kekayaan sebelumnya dan setelahnya. Artinya orang paling terkaya di dunia. Setelah kisahnya Nabi Sulaiman, itu dikisahkan kisah Nabi Ayub alaihissalam, yang dimana sebagian para ulama mengatakan saking banyaknya harta Nabi Ayub itu digandengkan dengan kisah Nabi Sulaiman, karena disebabkan kekayaan Ayub itu juga banyak. Sampai-sampai sebagian mengatakan bahwa dia adalah orang terkaya nomor 2 setelah Nabi Sulaiman. Maka dari itu ketika kita menelaah Al-Quran, yang dimana setelah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam itu dikisahkan Nabi Ayub alaihissalam. Intinya Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang sangat kaya, orang yang sangat memiliki keluarga yang besar. Akan tetapi ketika Allah mengujinya dengan suatu penyakit, yang dimana penyakit itu menjadikan lubang-lubang badannya dan habis. Kalau kita mengatakan penyakit kusta,
Jadi penyakit sampai-sampai di lubang-lubangnya sebagian ahli sejarah mengatakan itu kalau dia keluarkan begini, dia bisa masukkan jarinya dan keluar ulat pada badannya. Bagaimana Allah menguji beliau? Akan tetapi apa kata Nabi Ayub ketika Allah mengujinya? Dia mengatakan, selama bukan hatiku yang Allah berikan hal tersebut, sehingga saya tidak bisa mengingat Allah Azza wa Jalla. Dia tetap memperbanyak salatnya. Dia tetap memperbanyak kedekatannya kepada Allah. Bahkan dia banyak berdoa, ya Allah yang telah memberikan massan yadur, yang telah memberikan sesuatu yang tidak mengenakan, wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya engkau adalah maha penyayang. Jadi sehingga karena penyakit ini menular, sehingga keluarganya semua menjauh, murid-muridnya menjauh, dan orang-orang terdekatnya pun menjauh. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam itu ditinggalkan oleh keluarga, hartanya habis. Dia belanjakan untuk berobat, belanjakan untuk dilayani, sampai hartanya habis. Jadi kita bayangkan, orang yang terkaya, orang yang memiliki banyak keluarga, tapi hartanya habis untuk berobat, keluarganya ditinggalkan karena takut menular, sehingga dia menjadi seorang diri. Akhirnya ketika dia ditinggalkan oleh istrinya pun, dia berjanji akan mencambuk istrinya dengan 100 kali cambukan. Pada saat Allah menyembuhkannya, sehingga Allah menyembuhkannya, dan itu kata Nabi SAW, Nabi Ayub mengalami sakit ini 18 tahun. Kata Nabi SAW, Nabi Ayub mengalami penyakit ini 18 tahun. Jadi kalau kita baru 1, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, kita tidak bisa bergerak di atas ranjang, kemudian kita berputus asa. Kita mengatakan lebih baik mati saja. Allahu Akbar. Lebih banyak kita memiliki kesehatan daripada penyakit. Kita mengatakan, mangamat talasa. Jangan. Karena zikir kita kepada Allah mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu jauh lebih kita butuhkan daripada kesehatan kita. Walaupun badan kita terbaring, tapi kalau hati kita masih bisa menyebutkan la ilaha illallah, itu jauh lebih indah daripada seluruh kemewahan dunia. Ini yang harus kita pahami dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Akhirnya setelah ditinggalkan Nabi Ayub selama 18 tahun, beliau ditimpa penyakit. Akhirnya dia berdoa kepada Allah. Awalnya dia tidak berdoa. 1 sampai 17 tahun Nabi Ayub tidak berdoa. Kenapa? Dia malu kepada Allah. Saya sudah lama dikasih kesehatan. Masa saya mau baru berapa kali saya diberikan ujian, saya sudah berdoa kepada Allah. Tapi akhirnya dia berdoa kepada Allah, akhirnya Allah menyembuhkannya. Sehingga dia diperintahkan untuk mandi dengan air yang dingin, untuk memasukkan kakinya ke dalam, sehingga dengan air itu sampai-sampai sebagian ulama, walaupun ini riwayatnya perlu diperiksa apakah benar atau tidak, sampai-sampai dia mandi. Ketika Allah memerintahkan dia mandi air yang dingin, tiba-tiba ketika dia mandi, semua penyakitnya itu keluar, bagaikan kupu-kupu yang berterbangan. Dan kupu-kupu yang berterbangan itu ulat-ulatnya, artinya loncat-loncat. Sampai-sampai itu setiap ulat menjadi keping emas. Ini sebagian riwayat, walaupun riwayatnya perlu kita teliti apakah itu benar atau tidak, wallahu ta'ala. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita berikan dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Sedikit ringkasan disebabkan karena waktu yang membatasi kita. InsyaAllah ta'ala kita akan mengambil faedahnya di esok hari. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.